Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu, ya adalah materi yang terakhir yaitu tentang integral dan penerapannya dalam ekonomi ya. Oke. Nah, oke. Apa yang kita akan pelajari di sini dia berkaitan dengan pengertian integral tertentu, kemudian rotasi integral, lalu sifat-sifat dari integral, atau misalnya itu juga kaidah-kaidah dari integral itu apa saja. Itu akan dibahas pada hari ini ya. Oke, di sini integral itu merupakan sebagian dari anti data. Jadi kata anti ini semakna dengan lawan atau kebalikan. Jadi di dalam matematis banyak kita jumpai yang namanya pasangan fungsional yang selalu kebalikan gitu ya. Kalau misalnya gini, teman-teman kemarin kan udah proses penurunan atau diferensial. Dan sekarang dari data-data diferensial itu dikembalikan lagi ke rumus-rumus atau ke fungsi yang pertama. Nah, itu namanya adalah proses pengintegralan atau dikembalikan gitu ya. Jadi makanya disebut sebagai anti turunan. Nah, itu kegiatan yang sering dijumpai atau dari pasangan operasi apa yang mengalami saling kebalikan gitu ya. Itu bisa ada penjumlahan, pasti ada pengurangan, lalu ada perkalian dan juga pembagian, kemudian ada lagi terkait ada lagi pemufakatan dan juga pengakaran atau transfer gitu ya. Ini semua akan dibahas juga di dalam proses integral. Itu sering terjadi. Di sini integral adalah sebagai arti turunan terlihat di dalam skema ini ya. Jadi ada fungsi f dari x kita turunkan menjadi turunan dari fungsi f dari x. Kemudian ketika kita integralkan atau kita kembalikan lagi itu adalah proses pengintegralan daripada turunan dijadikan ke fungsi yang awal. Lalu kita lihat di sini ada fungsi f dari fungsi f dari x itu x sama dengan 4. Maka turunannya adalah 4 x pangkat 3. Ya kan? 4 itu turun ke depan, x-nya akan jadi n-1. Jadi x pangkat 3. Dan x pangkat 4 plus 1 maka tetap jadi 4x pangkat 3. Kenapa? Cos 1 ini tidak bisa diturunkan. Jadi habis. Yang kan 0 turunannya. X4 pangkat 5 itu juga sama ya. Jadinya 4x 3. 4x pangkat 4x pangkat sorry x pangkat 4 plus 50 tetap jadi 4x 3. X pangkat 4 plus 1,5 jadi 4x pangkat 3. Jadi apapun dalam bentuk konstan di sini ini tidak bisa kita turunkan. Sehingga hasilnya hanya akan diperoleh yang mana mereka memiliki variabel. Oke, ini sebenarnya sama ya skema yang tadi. Jadi berdasarkan tabel di samping fungsi f dari x itu yang berbeda memiliki turunan yang sama, yaitu 4x pangkat 3. Jadi meskipun fungsinya berbeda-beda ya, konstannya berbeda, dia akan memiliki makna turunan yang sama yaitu 4x pangkat 3. Dan jika konstantanya 1, 5, 50, dan 1,5 itu adalah c, maka fungsi f dari x itu adalah x pangkat 4 plus c yang merupakan arti turunan dari fungsi f, fungsi turunan f dari x itu 4x 3. Sehingga langkah yang pertama di sini adalah proses pendiferensial yaitu mencari turunan dari fungsi f dari x dari suatu fungsi f dari x yang pada diketahui. Tuh. Yang kedua adalah integral, yaitu mencari fungsi f dari x dari fungsi turunan f dari x yang diketahui. Jadi dibalik aja sebenarnya. Nah, di sini integral yang kita bahas adalah integral tertentu, yaitu kebalikan dari diferensial, di mana suatu konsep yang berubah dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunannya atau derivatif dari fungsi itu diketahui. Nah, secara umum untuk rumusnya adalah integral dari fungsi f dari x dx sama dengan fungsi f dari x plus c. Oke,
Nah, notasi integral sama ya. Tadi ada integral dari fungsi f dari x dx plus fungsi f dari x plus c. Nah, di sini ada keterangan yaitu kalau seperti ini adalah bentukan dari integral fungsi f dari x dx itu diferensial dari fungsi f dari x. Fungsi f dari x plus c itu adalah fungsi asli atau fungsi asal, di mana c itu adalah sembarang dari konstanta. Jadi konstantanya bebas berubah-ubah. Oke. Nah, sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Jadi dari garis di atas maka integral. Makanya kita integralkan sudah diturunkan itu integral dari x pangkat 3 dia sebenarnya x pangkat 4 d plus c. Oke. Ini adalah penentukan rumus integral. Integral adalah suatu konsep untuk menentukan fungsi asal dari turunan fungsi yang diketahui. Lalu bagaimana kita menentukan arti turunan dari suatu fungsi. Oke. Kalau kita lihat turunan fungsi f dari x1, di sini arti turunan fungsi f dari x-nya itu adalah x. Nah, jadi kalau x diturunkan maka nilainya 1. Kalau 3x berarti ya 3. 2x berarti turunannya adalah 2. Gitu ya. Kalau arti turunannya dibalik maka harus ada variabelnya untuk integralnya kan seperti itu. Nah, dari sini kita mulai rumusnya adalah kalau kita berbicara dari integral itu, maka kita dapat satu ini adalah sama dengan 1x pangkat 0. Karena dia pangkatnya 0 ya. Oke, itu sama dengan 1/1. Satunya dari mana? Satunya ini adalah konstanta. Kemudian dibagi 1. Kemudian satu ini adalah di sini diperoleh dari 0 plus 1. Jadi pangkatnya. 0 plus 1 maka 1 X pangkat 0 plus 1 maka 1 plus 1 X pangkat 1 atau bisa kita sebut dengan X, maka di sini tulisannya X. Nah, ini sebenarnya adalah rumusnya 1/0 plus 1 X pangkat 0 plus 1. Nah, kalau dua gimana? Kalau dua berarti kita di sini memperoleh nilainya adalah 2 dibagi 1 plus 1. Kemudian X pangkat 1 plus 1. Ya, kita lihat. Kita lihat, ya, 2 yaitu konstanta dari yang ini, dibagi 1 yaitu pangkat, ditambah 1 terumus, kemudian X, X 1 pangkat 1, X pangkat 1 plus 1. Satunya itu sama dari pangkat yang sebelumnya, ditambah 1. Maka kita dapat 2/2 X 2 atau bisa disebut X pangkat 2. Nah, begitu juga dengan yang ketiga. Berarti di sini adalah arti turunannya yaitu 3 konstanta dibagi 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1. Jadinya 3/3 X pangkat 3 maka dapatnya adalah X pangkat 3. Nah, ini juga sama ya. Oke, jadi secara garis besar rumusnya adalah eh, AN X pangkat N bin 1 yaitu A/1 X pangkat N. Kemudian di sini A per N min 1 plus 1 X pangkat N min 1 plus 1. Oke. Menentukan rumus integral tak tentu ini sebenarnya sama dengan yang tadi, hanya diperjelas saja. Nah, rumusnya yang ini. Kalau kalian perhatikan itu, integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Di sini ada contoh, kita langsung aja ya. Yaitu tentukanlah integral dari X dx. Nah, kalau X dx berarti kan di sini konstantanya adalah 1 ya. Ya, ini jabarannya itu 1 integral dari 1 X pangkat 1 dx. Maka kita tuliskan 1 yaitu sebagai konstanta dibagi 1 itu dari pangkat plus 1 di pada X pangkat 1 plus 1 ditambah C. Jadi setengah X pangkat 2 plus C. Lalu di sini adalah tentukan integral dari 2 dx, maka kita juga bisa menggunakannya yaitu 2 itu konstanta dibagi x ini kan gak ada pangkatnya. Jadi pangkatnya 0. Ya, karena nggak ada nih.
2 dx itu biasanya adalah 2x pangkat 2 per 0 plus 1 x pangkat 0 plus 1 plus c, maka dapat adalah 2x plus c. Yang ketiga itu adalah tentukan nilai dari eh, integral b 2x pangkat b 3 dx. Maka kita peroleh nilainya adalah b 2x pangkat 3 b dx. B3 dx sama dengan B2 itu konstanta dibagi B3 itu adalah pangkat plus 1 X pangkat B3 plus 1 plus C. Dapat nilainya adalah di sini B2 dibagi B2 X pangkat B2 plus C. Jadi ya X pangkat B2 plus C. Oke, di sini ada sifat-sifat integral yang perlu diketahui. Jadi misalkan K itu adalah bilangan real. Nah, real fungsi f dari x dan fungsi g dari x merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya. Maka yang pertama yaitu integral dari k dx sama dengan kx. Karena kalau konstanta di sini dengan posisi dia integral, maka dalam diferensial pasti dalam aslinya itu adalah dia memiliki variabel karena bisa diturunkan sebelumnya. Berarti dia punya variabel ya. Jadi kx plus c. Lalu integral dari x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1. Nah, kenapa di sini gak ada konstantanya? Karena ditulisnya 1. Kalau 1 mau ditulis silahkan. Gak juga gak apa-apa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah integral dari k fungsi f dari x dx. Nah, kalau di dalam konstanta itu ada fungsinya lagi, maka kita harus keluarkan nilai konstantanya sebelum integral, yaitu k integral fungsi f dari x dx. Keempat ini adalah integral dari x min 1 dx, yaitu kita harus kembali bisa dikembalikan ke dalam bentuk pecahan, yaitu integral 1 per x dx sampai dengan ln x plus c. Lalu di sini kalau operasi di dalam fungsi itu ada perhitungan operasional plus minus, maka kita harus jabarkan satu per satu daripada fungsi tersebut. Jadi di sini integral dari fungsi f dari x ditambah kurang fungsi g dari x dx sama dengan kita pisahkan integral fungsi f dari x dx plus minus integral fungsi g dari x dx. Di sini ada contoh penyelesaiannya ya. Misalnya adalah tentukan integral dari 5x pangkat 2 akar x pangkat 3. Nah, kalau akar itu kan dia, udah pasti dia pangkatnya 2 di sini ya. Nah, jabarkan karena di sini sebelum fungsi ini ada konstanta bisa kita keluarkan jadi 5 di sini yaitu 5x pangkat 2 x pangkat 3 plus 3 per 2 dx, maka tambahkan langsung di itu pangkatnya, kita buat persamaan di penyebutnya ya. Maka 5 integral 7 per x pangkat 2 per dx, sehingga dapat nilainya adalah X pangkat 7 per 2 plus 1 dibagi 7 per 2 plus 1 plus C. Oke. Nah, sekarang karena di sini ada plus 1, bagaimana bentuknya sehingga bentuk penyebut itu sama? Maka kita kalikan, maka kita tambahkan yaitu 2 per 2, maka jadi 9 per 2 di sini. Oke, nah untuk menentukan hasilnya kalau pembagian ini kita bisa menggunakan kali silang, yaitu 2 per 9, kemudian X pangkat 9 dapat, sorry, dapat nilainya adalah 10 per 9 X pangkat 9 per 2 plus C. Contoh kedua di sini adalah integral dari 6x min 7 pangkat 2 dx. Maka kita jabarkan dulu nih, kita keluarkan nih. Jadi 6x min 7 dikali 6x min 7 gitu ya. Dapatnya adalah integral dari 36x pangkat 2 per 80x plus 9 dx. Maka kita peroleh di sini harus mengintegralkan masing-masing lebih dahulu. Sehingga kita keluarkan semuanya, yaitu 39 integral x pangkat 2 dx ya. Kemudian minus setelah berkali kita keluarin jadikan integral x dx ditambah integral dari 49.
Nah, di sini harus diintegralkan masing-masing. Jadi di sini adalah kita gunakannya adalah satu kan, satu berarti nggak bisa ditulis jadi X pangkat 2 plus satu per 2 plus satu. Kemudian yang ini juga diikuti dengan yang sama dan diperoleh hasilnya adalah 12 X pangkat 3 min 42 X pangkat 2 plus 49 X plus C. Oke, contoh ketiga, hari ini dalam bentuk akar. Jadi, kalau di dalam integral, tidak digunakan akarnya, tetapi harus diubah dulu menjadi bentuk pecahan atau pokoknya bentuk yang tidak menggunakan akar, begitu ya. Dan ini kan sebenarnya sama ya, setelah kalian mendapatkan fungsi ini, kalian jabarkan integralnya masing-masing. Yang kedua, yaitu dijadikan yang mana itu adalah bentuk akar, bukan bentuk akar lagi. Ya. Baru setelahnya kita integralkan yaitu X bit pangkat 1/2 plus 1 dibagi bit 1/2 plus 1 ditambah 1 per X pangkat, sorry, ditambah X pangkat 1/2 ditambah 1 tambah 1 bit 5 led X plus C. Nah, setelah itu baru kita gunakan operasi hitungan secara manual atau biasa. Baik, kita dapatkan di sini berarti X pangkat B1/2 plus 2/2 gitu kan. Jadi pangkatnya adalah, sorry, ya, jadi pangkatnya adalah 1/2 dibagi di sininya adalah 1/2 ditambah X pangkat 3/2 ditambah di sininya adalah 3/2 min per 3/2 min 5 X plus C. Sorry. Ya. Nah, barulah setelahnya kalau mau dibentukkan akar lagi silakan. Jadi di sini dalam bentuknya yaitu 2 akar X plus 2/3 akar X pangkat 3 plus 5 dan X plus 3. Di sini diketahui turunan fungsi f dari X itu adalah 6X kuadrat plus, min 10X plus 3. Dan fungsi f dari X itu adalah min 1 sama dengan 2. Dan fungsi f dari X-nya kita turunkan lebih dahulu. Jadi di sini ada X kuadrat min 10 X plus 3 dx. Oke, nah kita keluarkan di 6X kuadrat dx min 10X dx plus 3 integral dari 3 dx. Nah, masing-masing kita keluarkan, barulah kita menggunakan integral yang setelah diintegralkan dapat nilainya adalah 2X pangkat 3 dan 5/5 X pangkat 2 plus 3X plus C. Oke. Nah, di sini diketahui fungsi f dari x yang diperoleh dan diketahui bahwa fungsi f min 1 sama dengan 2. Maka kita hanya cukup mensubstitusikan ya, nilai dari apapun itu jadi fungsi itu menjadi min 1. Ya, kita ganti semuanya. Dan kita dapatkan nilainya adalah seperti ini. C sebenarnya 12. Nah, ini tugas, silakan nanti teman-teman kerjakan saja. Dan sekarang ini penerapan daripada integral tertentu ya. Penerapan daripada integral itu sebenarnya adalah sama aja. Jadi kalau tadinya itu sudah diturunkan yaitu bentuknya marginal, maka kita kembalikan ke total cost seperti itu. Nah, di sini biaya marginal suatu perusahaan menunjukkan MC sama dengan 3 Q pangkat 2 min 6 Q plus 4. Carilah bersama biaya totalnya. Cukup kita langsung mengintegralkan yaitu berarti di sini 3 kemudian dibagi 2 plus 1 lalu Q pangkat di sini, oke, Q-nya yaitu pangkat 2 plus 1 maka dapat nilainya adalah Q3. Lalu yang kedua yaitu min ada per 1 plus 1 Q pangkat 1 plus 1 makanya min 3 Q pangkat 2. Dan 4 itu sudah pasti diikuti dengan variabel. Lalu untuk cari biaya rata-ratanya cukup dibagikan dengan Q saja. Itu seperti ini ya, kita dapat variabel, kita dapat fungsinya dibagi maka kita dapatnya Q pangkat 2 min 3 Q plus 4 plus K dibagi Q. Oke. Oke.
Sama aja. Nah, di sini kalau tadi kan bentuknya cost ya. Nah, ini revenue. Kita sama-sama mengembalikan atau mengintegralkan ya. Jadi, marginal revenue-nya adalah 16/4Q. Gimana cara mengembalikan fungsi dari total revenue-nya? Ya, cukup diintegralkan. Berarti ini 16 pasti 16Q kan? Ini 4Q. Berarti 4 per 2, sorry, 4 per 1 plus 1 dikalikan Q1 maka 1 plus 1 maka jadinya 2 Q pangkat 2 seperti ini. Dari barang sana saja cukup diberikan dengan Q-nya saja. Oke, jadi utilitas juga sama ya prosesnya, produksi juga sama, hanya diturunkan saja fungsi tabungan. Nah, di sini ada dalam fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro, ekonomi dan tabungan ini dinyatakan secara fungsional terhadap pendapatan nasional ya. Jadi biasanya C sama dengan fungsi F dari Y untuk A plus BY. Nah, kita bicara yang namanya FPC ya. FPC yaitu turunan dari C, itu diperoleh nilainya adalah B, dan karena Y-nya itu sebenarnya C plus S, maka ke situ adalah fungsi G dari Y dengan nilai bit A plus 1 bit B sampai bit BY. Nah, EPS-nya adalah S-nya di sini adalah turunan S, yaitu DS per DY sama dengan G, turunan G dari Y, kemudian sama dengan 1 bit B. Ini ada fungsi konsumsi dan tabungan. Jadi berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi dan tabungan masing-masing adalah integrasi dari marginal propensity to consume dan marginal propensity to save ya. Jadi kalau consume itu normal, kalau saving itu jadi beda. Nanti. Jadi ya, jadi carilah satu, eh, carilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat sebuah negara yang diketahui autonomous consumption itu adalah 30 miliar dan FPC itu 0,8. Di sini 0,8 tinggal kita input aja karena dia punya variabel. Ditambah 30 miliar kalau untuk konsumsi, kalau untuk saving berarti sisa dari 0,8 itu 1 B 0,8 dapat 0,2 gitu. Kurang 30 miliar. Seperti itu. Nah, di sini ada surplus konsumen, nanti juga ada surplus produsen. Jadi kalau surplus konsumennya mencerminkan keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pada suatu barang. Dan fungsi permintaannya udah jelas P sama dengan fungsi F dari Q yang menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah P, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih dari P, hal ini akan merupakan keuntungan baginya sebab itu cukup membayar barang tadi dengan harga B. Tapi keuntungan lebih semacam ini inilah yang oleh Alfred Marshall itu disebut sebagai surplus konsumen. Ini bentuk grafiknya. Nah, di sini kita hanya cukup yang namanya mengintegralkan juga. Nah, di sini ada produsen, yaitu surplus produsen di mana mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tiket harga dasar dari barang yang ditawarkan. Dan fungsi penawaran P dari fungsi FG ini menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tiket harga tertentu. Jika tiket harga pasar adalah PE, maka bagi produsen tertentu yang sebetulnya bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah dari PE. Hal ini akan memberikan keuntungan baginya sebab akan memperoleh yang namanya penjualan dari barang tersebut dengan harganya yaitu lebih. Ini disebut sebagai surplus produsen. Ini bentuk grafiknya. Oke, ini adalah pengintegralan ya. Kita ambil contoh di sini kita punya fungsinya itu Q sama dengan 48,03 P pangkat 2 sama dengan tingkat harganya 30 ya. Nah, maka kita dapat di sini, bayangkan kalau Q sama dengan 0, maka kita dapat perolehan P-nya adalah 40. Tapi kalau P-nya 30 gitu ya, nah kita masukin aja 30-nya. Kita dapat di sini, kita dapat nilai Q pasar itu adalah 21. Baru kita menghitung surplus konsumen ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita mengintegralkan dari nilai 48 ke 0,03 P pangkat 2 DP.
Maka di sini nilainya adalah 48 yang konstanta sendiri, maka pasti akan jadi 48P. Lalu 0,03 P42 itu akan berubah menjadi P 0,01 P pangkat 3 plus C. Oke. Di sini kita membahas juga ada integral tertentu. Kenapa di sini? Karena dibatasi ada batas atas dan batas bawahnya. Nah, kalau bisa melihat ini, kita lihat masing-masing untuk nilai P dengan kategori 40 kan di sini disama 40 ya. 40 maka semuanya kita ganti ke 40 dapat nilainya adalah 1850. Nah, tapi kalau untuk P sama dengan 30 kita dapat nilainya hanya 1413. Maka dengan hal ini kalau bisa mengalami apa? Surplus yaitu 1856. Nah tadi dikurangi 1413 yaitu 443. Oke, maka itulah surplus konsumennya yaitu 443 dikurangi 30 dikali 21 dengan pilih 187. Ya, ini adalah seorang produsen mempunyai fungsi penawaran sebenarnya 0,50 plus 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan pasar adalah 10. Sebenarnya sama aja ya. Bisa ditentukan sebenarnya 0,50 plus 3, maka Q-nya adalah P-nya plus 2P. Nah, jika P-nya 0, Q-nya dapat 4. Ketika Q-nya 0, P-nya dapat 3. Dan di sini PE itu sama dengan 10 dan Q-nya sama dengan 15. Oke, nah kita gunakan yang ada di sini yaitu QE PE dikurang di sini namanya integral dari QE 0 fungsi F dari Q dq yaitu kita dapatkan adalah 14 kali 10 diintegralkan dengan 0,50 Q plus 3. Kemudian barulah kita peroleh yang namanya di sini PS-nya yaitu adalah kalau kita lihat setelah melakukan perhitungan pasal 140 dikurangi 91 dikurangi 6 yaitu 49. Sedangkan PS ya yaitu kita dapatkan juga di PS ya ketika kalau tadi kan 14 dan 0 kalau sekarang 10 dan 3 ya. 10 dan 3 maka diperoleh nilainya adalah 49. Cara perhitungan yang sama. Oke, itu terkait materi integral dan penerapannya dalam ekonomi. Semoga ini bisa dipahami dengan baik dan mempermudah untuk proses UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.